Kita sibuk dengan perasaan kita, nggak sibuk dengan apa yang baik bagi hidup bersama. Coba kita renungkan sejenak hidup kita, semoga kita hari ini mampu bertobat dalam sisi ini, dalam dua sisi tadi. Apakah kita berani gembira dengan keberhasilan, kebaikan orang lain, dan kita berani menempatkan orang lain, bahkan mereka yang tidak kita senangi, sejajar dengan kita, sama dengan kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dan persekutuan Roh Kudus bersama rohmu. Bapak Ibu, para saudara terkasih, kita perlu bertobat, tetapi kita perlu tahu sisi-sisi mana pertobatan atau hal-hal apa yang perlu kita ubah. Kita udah mulai kemarin, kita perlu belajar gembira, bahagia kalau orang lain hidup lebih baik, kalau melihat keberhasilan orang lain. Dan hari ini kita belajar bagaimana menempatkan orang lain setara dengan kita. Itu adalah dua sisi pertobatan yang perlu kita belajar seturut dengan bacaan-bacaan hari ini. Karena itu mari di awal Ekaristi ini kita hening dulu sejenak. Kita lihat kembali hidup kita masing-masing, sejauh mana kita telah berani berusaha menempatkan diri kita setara dan menempatkan orang lain sederajat dengan hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kita, mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Para saudara terkasih, hari ini kita merayakan Santo Vincentius a Paulo. Dia seorang yang hidup di Perancis pada abad 16, akhir-akhir abad 16. Dia dijadikan kudus karena keutamaannya berpihak pada orang-orang kecil dan terlantar. Orang-orang kecil yang tidak diperhatikan. Dan dia menunjukkan bahwa Santo Vincentius a Paulo ini dalam diri mereka yang disingkirkan, dianggap kecil dan tidak berharga, Tuhan itu hadir lebih tampak, lebih jelas. Jadi apa yang mau disuarakan Tuhan itu tampak lebih jelas dalam diri mereka yang disingkirkan, yang tidak diakui, yang tidak dihiraukan. Maka tadi, ini kan hari-hari ini kita akan mendengar sekitar pemberitaan tentang penderitaan Yesus. Dan para murid sama sekali tidak mau mengerti kenapa Yesus itu menderita. Kalau jenengan nanti ikut misa harian rutin gitu ya, kan sama dengan retret ya. Tiap hari mendengar sabda Tuhan, lalu mengaitkan dengan hidup kita, lalu apa yang bisa saya buat? Berarti kita sedang mengolah hidup kita, lalu mencocokkannya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Minggu ini selaras dengan tema Bulan Kitab Suci Nasional, kita akan belajar sisi-sisi pertobatan. Kalau kemarin kita, biasanya orang itu sirik kalau melihat orang lain itu berhasil. Lebih cantik atau apa, itu biasanya mulai sirik. Gitu ya.
Nah, sekarang kita diminta untuk belajar menempatkan orang lain dengan segala kelebihannya setara dengan kita. Kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan perbandingan. Mau keluar aja, bingung karo pensil alis toh. Kalau saya bilang, wah mbak, alisnya miring titik, langsung ambil cermin. Iya toh, miring. Kenapa? Malu, bingung. Waduh, rambutnya petal itu apa toh? Kalau potongan gitu, nek Pak Dirman gak usah petal itu, langsung lurus itu ketok jelas ya. Tapi kalau rambutnya masih ada rambutnya di sini ada lubang dikit gitu, oh ini petal, bingung dah. Kenapa? Karena kita sibuk dengan strata, lebih baik, lebih buruk, ini lebih berjasa, ini lebih kaya, lebih miskin, lebih bisa, ini lebih pintar atau lebih bodoh. Ya, Yesus menempatkan anak kecil di sampingnya. Sedangkan para murid sibuk dengan siapa nanti yang bisa duduk di samping Yesus. Yesus menempatkan anak kecil. Ini loh, anak kecil ini loh. Kalau siapa menerima dia, menerima aku. Siapa menerima aku, dia menerima pribadi yang mengutus aku. Maka para saudara terkasih, mari kita bertobat dalam sisi ini. Coba sih kita tidak belajar melihat, wah yang dia pakai kok gitu ya, wow sugih. Ayo bu, mulai baik. Tapi kalau lusuh kabeh, pandangan mata udah menghakimi. Saya bilang, loh Romo kok ngomong gitu? Iya, irungnya menghakimi, tak bilang gitu. Kenapa? Karena begitu kita menghakimi orang lain, seluruh pribadi kita menjadi hakim bagi orang itu. Contoh latihan kur, ini kan udah mulai offline lagi tau latihan kur. Ayo ikut latihan kur, iya latihan kur. Nah, namanya orang latihan itu kan pengen ya udah belajar sama-sama. Begitu nyanyi ada yang fales, noleh kabeh, sopo sing fales iki. Ya yang ditolei langsung merasa, aduh sesuk gak melok maneh wis. Gak ikut lagi dah. Hal yang simpel itu menempatkan kita lebih tinggi dari orang lain, menempatkan orang lain lebih rendah. Kita memandang sebelah mata orang-orang lain menurut apa yang kita inginkan. Ini bahaya banget. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan mau kita ini berubah seperti yang cara dia memandang dan menilai orang lain. Maka tadi dalam Ritus Tobat kan saya katakan, Tuhan Yesus Kristus, engkau diutus memanggil orang yang remuk redam. Engkau memanggil orang yang berdosa. Kemarin saya bilang kan, kalau ada berita buruk, cepete setengah mati itu tersebar. Tapi kalau berita baik, iku bapak iku Pak D itu bojone loro. Cepet. Nggak perlu hitungan hari itu, jam itu. Belum zamannya TikTok kan, update HP, orang sudah lebih cepat lagi. Bayangkan itu. Kita langsung menilai orang sangat terbatas. Kita perlu bertobat seperti ini. Santo Vincentius Paulo menempatkan orang-orang yang terbuang, tersingkir ini setara dengan kita. Bunda Teresa, kenapa dia berjuang untuk merawat orang-orang yang sakit, yang terlantar itu? Karena dalam diri mereka pun Yesus ada. Nah, sekarang tergantung kita nih ya. Wes ya, ini retret hari kedua nih ya. Hari kedua, minggu keempat. Apakah kita berani bertobat dalam sisi ini? Ngetesnya satu, kalau ada orang yang tidak kita senangi, apa yang kita buat? Biasanya kalau ini orang yang gak kita senangi nih. Ada dia, belok. Menghindar. Lalu mulai menggosipkan. Bukan mendoakan. Lalu belajar menerima. Bu Romo, kalau diterima makin ngelunjak. Itu yang kita khawatirkan. Kita sibuk dengan perasaan kita. Enggak sibuk dengan apa yang baik
berbagi hidup bersama. Coba kita renungkan sejenak hidup kita, semoga kita hari ini mampu bertobat dalam sisi ini, dalam dua sisi tadi. Apakah kita berani gembira dengan keberhasilan, kebaikan orang lain, dan kita berani menempatkan orang lain, bahkan mereka yang tidak kita senangi, sejajar dengan kita, sama dengan kita. Biarlah mereka memuji Tuhan karena belas kasih-Nya dan karena karya-karyanya yang ajaib bagi anak-anak manusia. Ia telah memuaskan jiwa yang dahaga dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, hidup kita hari ini, anggota keluarga kita dimanapun mereka berada, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara yang terkasih, dengan demikian Ekaristi Kudus kita telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.